It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. 1, 2, 1, 2, 3, go! Star Kids, let your light shine. Hai Kak Srida, kita main tebak gambar yuk. Sini, perhatikan ya. Gambar apakah ini? Apa ya? Baik, aku bantu untuk buka gambar lagi ya. Coba kita bantu. Gambar apakah ini? Oh, aku tahu itu anggur. Iya, betul itu anggur. Akhirnya ketebak juga ya. Benar, ini adalah anggur. Sekarang coba kakak tebak. Manakah daun anggur? Yang A atau yang B? Rasanya sih daun anggur itu yang B. Iya, aku yakin yang B. Yakin? Iya. Hebat. Betul. Hebat ya. Kak Srida kok tahu daun anggur itu seperti apa? Kak, kita juga akan dengar loh tentang buah anggur di ibadah online Star Kids yang super keren ini. Apa? Kakak mau bagi-bagi buah anggur? Mau banget. Aku suka banget sama buah anggur. Segar pastinya buah anggur itu. Enak, manis-manis, seger gitu deh. Betul. Aku juga suka banget. Oke, aku janji deh. Abis ibadah online, aku beliin kakak. Sekarang, get ready dulu yuk. Star Kids, let your light shine. Very good adik-adik. Sudah duduk rapi dan sopan. Itu berarti adik-adik menghormati Tuhan yang sudah hadir bersama adik-adik dimanapun adik-adik berada. Perhatikan dan catatlah firman Tuhan yang disampaikan. Supaya firman Tuhan itu tertanam dalam hatimu. Ayo berikan nyanyian terindah untuk Tuhan Yesus. Tuhan sangat senang mendengarkan adik-adik memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah hadir bersama kami hari ini. Kami siap beribadah kepadamu dan terimalah Tuhan ibadah kami ini. Roh Kudus, tolonglah kami untuk bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. 1, 2, 1, 2, 3, go! Kasih sempurna tutupi semua
Bible, forget to pray, forget to pray, forget to pray. If you neglect your Bible, forget to pray, then you'll shrink, shrink, shrink. Then you'll shrink, shrink, shrink. Then you'll shrink, shrink, shrink. If you neglect your Bible, forget to pray, then you'll shrink, shrink, shrink. 1, 2, 3, 4. But if you read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. If you read your Bible, pray every day, then you'll grow, grow, grow. Then you'll
Jadi kepengen buah anggur nih, lihat anak itu makan buah anggur yang langsung dipetik dari pohonnya. Asik banget sih. Iya, kalau Kak Debbie mau, aku juga jadi pengen nih. Kak Debbie, sekarang aku mau Kak Debbie tutup mata dong. Oke, Ya ya. mau dikasih apa nih? Rahasia. Kita lihat ya. Sekarang Kak Debbie udah tutup mata. Udah Kak? Buka mulutnya. Ah, Oke. 1, 2, 3. Buka mata. Nah. enak banget. Seger kan Kak Debbie? Enak banget Kak Reti. Enak kan? Kak Debbie suka banget kan adik-adik? Karena Kak Debbie sudah menutup mata dan buka mulutnya lebar-lebar. Sekarang aku kasih hadiah deh. Tada! Nah, Wah, banyak kan? Jadi ini asik banget. makasih ya Kak Reti buat Kak Debbie semua deh. anggurnya. Supaya makannya puas. Makan buah anggur yang segar. Adik-adik dan Kak Debbie nih melihat buah anggur ini nih. Dan juga yang dinikmati oleh adik-adik tadi yang di video yang segar itu tuh dihasilkan dari pohon anggur yang sehat. Dan tumbuhnya juga subur, makanya buah anggurnya enak. Sehingga menghasilkan buah anggur yang baik. Gitu. Nah sama Kak Debbie dengan hidup kita. Kata Alkitab, kalau kita hidupnya tinggal dekat di dalam Tuhan, hidup kita juga akan menjadi segar dan sehat secara rohani. Dan seperti Kak Debbie tadi merasa senang nih saat makan buah anggur yang manis dan segar, hidup kita juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu. Oh iya Kak Reti. Gimana caranya ya? Kita pelajari bersama di dalam Yohanes 15 ayat 1-8. Tuhan Yesus sedang mengajarkan hal ini kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Oh, jadi ranting yang tidak ada buahnya dipotong. Lalu yang ada buahnya dibersihkan supaya pohonnya bisa berbuah lebih banyak lagi. Gitu ya Kak Reti? Yes, dijelaskan di sini kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Memang kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Artinya, murid-muridnya dan kita semua di sini sudah dibersihkan oleh anugerah Tuhan dari segala dosa-dosa kita. Lalu kata Tuhan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku," kata Tuhan Yesus. Iya ya, kalau ranting tidak menempel pada batang pohonnya pasti akan mati. Dan kalau ranting yang ada hamanya harus segera dibersihkan supaya pohonnya bisa tumbuh dan berbuah. Demikian juga dengan hidup kita. Tidak bisa melakukan apapun kalau tidak hidup dekat dengan Tuhan. Stick with Jesus. Ranting yang tidak melekat itu mengingatkan kita pada hidup kita yang tidak mau dekat dengan Tuhan. Misalnya, saat tidak mau lagi ibadah pada Tuhan, tidak datang ke ibadah secara online maupun juga onsite. Dan itu juga Kak Reti, tidak mau berdoa lagi, tidak mau baca Alkitab lagi, hidupnya tidak dekat dengan Tuhan. Ayo bersihkan hidupmu dari kebiasaan buruk ini supaya hidupmu kembali sehat dan dapat menghasilkan buah. Kata Tuhan Yesus, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku
dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebagai contoh nih, saat adik-adik akan ujian misalnya. Belajarlah dan berdoalah, minta Tuhan menolong. Dengan seperti itu berarti adik-adik menunjukkan bahwa adik-adik hidupnya tinggal di dalam Tuhan. Karena meminta tolong pada Tuhan. Dan nanti lihat hasilnya, pasti berbuah. Maksudnya pasti ada pertolongan Tuhan. Dan adik-adik mendapat nilai yang bagus. Buah yang bagus yaitu nilai terbaik. Dan sebagai hasilnya, tentu papa, mama, dan guru adik-adik akan merasa senang dan bangga karena adik-adik menunjukkan anak yang taat pada perintah Tuhan. Berarti hidup adik-adik sudah menjadi berkat bagi orang lain. Hidup adik-adik telah berbuah. Dan kata Tuhan Yesus lebih lanjut menjelaskan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Seperti ranting yang tidak melekat pada pokoknya dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, ranting-ranting yang kering itu dikumpulkan, lalu dicampakkan, dibuang ke dalam api. Untuk apa? Dibakar, tidak berguna. Tentu ranting yang tidak melekat pada pokok pohonnya akan menjadi kering karena tidak ada aliran kehidupan lagi dari pokok pohonnya. Lambat laun pasti akan mati. Jadi Kak Debbie dan adik-adik, hati-hatilah dengan hidup kita. Nih, saat kita berhenti berdoa, berhenti membaca firman, berhenti ke gereja, itu awal dari menghentikan hubungan dengan Sang sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus, pokok anggur itu. Hati-hati ya, itu akan membawa kekeringan rohani. Itu akan membuat hidup kita menjadi tidak berbuah. Ih, mengerikan hidup jauh dari Tuhan. Bisa-bisa seperti ranting yang tidak menempel itu lama-lama menjadi kering dan mati dan tidak berguna. No. Nih, tetapi bagi adik-adik yang hidupnya dekat dengan Yesus, hidup melekat dengan Tuhan Yesus, dengar nih janji Tuhan Yesus. Dikatakan seperti ini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, Tuhan Yesus sungguh amat baik. Bila kita hidup dekat dengan Tuhan Yesus, stick with Jesus, kita diizinkan minta apa saja yang kita perlukan dan Tuhan akan memberikannya kepada kita. Thank you Jesus. Yes, praise the Lord, puji Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, kata Tuhan Yesus. Yaitu, jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Saat aku hidup di dalam Tuhan, stick with Jesus, lalu hidupku menjadi berkat, berguna bagi orang lain. Aku telah memuliakan Bapa yang di surga. Aku akan menjadi murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus akan semakin mengasihiku. Yuk, kita dengar dan lihat lebih lanjut dalam tayangan ini. I am the true vine, and my Father is the farmer. Every branch in me that doesn't bear fruit, he takes away. Every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. You are already pruned clean because of the word which I have spoken to you. Remain in me, and I in you. As the branch can't bear fruit by itself unless it remains in the vine, so neither can you unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. He who remains in me, and I in him, the same bears much fruit. For apart from me you can do nothing. If a man doesn't remain in me, he is thrown out as a branch and is withered, and they gather them, throw them into the fire, and they are burned.
If you remain in me, and my words remain in you, you will ask whatever you desire, and it will be done for you. In this is my Father glorified, that you bear much fruit, and so you will be my disciples. Even as the Father has loved me, I also have loved you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love, even as I have kept my Father's commandments and remain in his love. I have spoken these things to you, that my joy may remain in you and that your joy may be made full. This is my commandment, that you love one another, even as I have loved you. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. You are my friends if you do whatever I command you. No longer do I call you servants, for the servant doesn't know what his Lord does. But I have called you friends, for everything that I heard from my Father I have made known to you. You didn't choose me, but I chose you and appointed you, that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you will ask of the Father in my name, he may give it to you. I command these things to you, that you may love one another. Adik-adik, yuk kita di sini diingatkan kembali untuk hidup dekat dengan Tuhan Yesus. Seperti ranting yang melekat pada pokok anggurnya, yuk kembali kita rajin berdoa yuk. Dalam segala keadaan, doa. Lalu sediakan waktu untuk membaca Alkitab, buku kesayangan kita, dan melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan. Setuju Kak. Yuk kita pilih pilihan yang bijaksana untuk hidup melekat pada Tuhan. Stick with Jesus. Cuckoo, cuckoo. Wisdom. I need to make the wise choice. Cuckoo, cuckoo. Aku perlu membuat pilihan yang bijaksana. Cuckoo, cuckoo. Dan bagi setiap orang yang hidup dekat dengan Tuhan, pasti ia akan menghasilkan buah dalam kehidupannya. Buah yang dimaksud di sini adalah seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Let's read the Bible. Give me a D. Give me an I. Give me a B. Give me an L-E. L-E-B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bahagia sekali ya adik-adik kalau hidup kita ini bisa menghasilkan buah-buah roh. Dan pasti keluarga kita, teman-teman kita akan diberkati dengan hidup kita. Dan mereka akan tertarik untuk mengenal Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Dan akhirnya kita akan menjadi orang yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Itu berarti kita mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu ayat kita dengan semangat. Let's sing it. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Na 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 na.
Adik-adik, saatnya kita stick with Jesus melalui doa kita. Melekat kepada Tuhan Yesus, tinggal di dalam Tuhan Yesus melalui doa kita. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk kami hidup mendekat, melekat bersama Tuhan Yesus. Stick with Jesus. Roh Kudus, tolong kami supaya kami mampu untuk melakukan apa yang Kau perintahkan sehingga hidup kami dapat berbuah. Terima kasih Tuhan. Kudus mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan memberikan buah-buah dalam kehidupan kami. We love you Jesus. Amen. Saatnya untuk memberi buah anggur ini semuanya buat Kak Debbie. Semuanya Kak ini. Yes, for you. Makasih ya Kak Reti. Enjoy. Stick with Jesus. Hidup dekat dengan Tuhan Yesus, tinggal di dalamnya dan kamu akan berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang. Adik-adik, yuk kita baca firman Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan, lakukan firman Tuhan. Ibadah online Star Kids seru kan? Kakak percaya adik-adik semua sudah diberkati. Yuk, klik like, subscribe, dan klik lonceng. Serta bagikan link ibadah online Star Kids kepada teman-teman kamu. Supaya lebih banyak lagi anak-anak Indonesia yang mengikuti ibadah online Star Kids. Dan juga adik-adik akan diingatkan ada ibadah online Star Kids yang lebih seru. Jadi tunggu ya kisah lainnya minggu depan. Jadilah anak yang suka berdoa. Join ya Zoom Anak Berdoa jam 5 sore. Zoom Connect diadakan setiap hari Jumat 2 minggu sekali di jam 5 sore. Adik-adik akan bertemu dengan teman-temanmu yang lain melalui Zoom Connect ya. It's quiz time! Tuliskan 2 hal yang akan adik-adik lakukan supaya hidup adik-adik berbuah atau menjadi berkat bagi orang lain. Lalu kirimkan jawabannya dengan menuliskan nama, kelas, dan alamat rumah yang lengkap ke nomor WA Hotline Star Kids ya. Dan tunggu hadiahnya bagi 3 orang terpilih. Saatnya memberi persembahan kepada Tuhan. Semua persembahan akan digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Mintalah bantuan papa dan mama untuk memberikan persembahan bisa melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. Selamat memberi! Ayo hadir yuk di ibadah onsite. Kita bisa bermain, memuji Tuhan, dan mendengar kisah Alkitab bersama kakak dan juga teman-teman lainnya. Seru sekali loh. Pilih di salah satu ibadah anak di satelit Bandung Utara atau di satelit Kopo atau di satelit Pasir Koja. Alamat lengkap dan jam ibadah ada di website dan aplikasi Wafajar Pengharapan. Hebat adik-adik sudah mengikuti ibadah online sampai selesai. Tetap semangat ya untuk selalu beribadah kepada Tuhan. See you next week guys. Bye.